dikirim terlebih dahulu mata-mata untuk melihat ini persiapan orang-orang kafir sudah sejauh apa. Akhirnya dikirim mata-mata karena jaraknya cukup jauh, adanya di Syam, saudara. Mata-mata dikirim sejak beberapa hari sebelumnya. Pasukan umat Islam berjalan, saudara. Di tengah-tengah jalan, mata-mata itu bertemu dengan umat Islam. Mereka telah melihat apa yang terjadi di lokasi, bagaimana persiapan orang kafir, saudara. Ternyata ini mata-mata bawa kabar. Mereka nggak lanjutkan perjalanan dulu. Mereka diam dulu di tempat untuk bermusyawarah, karena nggak main-main nih urusannya. Lawannya 100.000, saudara. Ini urusannya salah-salah dikit kita bisa digulung habis. Akhirnya sahabat duduk, saudara. Di situ di tempat tersebut mereka berhenti, mereka bermusyawarah. Apa musyawarah mereka? Ini kita ada dua pilihan. Kita maju terus nekat dengan jumlah 300.000, atau kita kabarin Rasulullah. Kita nunggu bantuan tambahan pasukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang mau kita lakukan ini? Kita lanjut 3.000 atau kita nunggu pasukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya di tengah-tengah mereka musyawarah, saudara. Di situ berdirilah seseorang yang namanya sahabat Abdullah ibn Rawahah. Beliau membantah pandangan yang kedua, saudara. Apa beliau katakan? Ya qaum, wallahi innal lati takrahuna lallati kharajtum tatlubun asy-syahadah ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kathratin ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladhi akramana Allah bih fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain imma zuhur wa imma syahadah. Luar biasa, saudara. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Wahai kaum, wahai umat Islam, demi Allah, sesungguhnya kita keluar dari rumah kita untuk mengejar hal yang kalian khawatirkan. Apa yang kalian khawatirkan? Yaitu kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan kita berperang bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan jumlah kita, bukan dengan logistik kita, tapi yang membuat kita berperang adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa kita mundur, saudara? Beliau katakan fa amamanal husnayain. Di depan kita hanya ada dua pilihan yang baik. Apa dua pilihan tersebut? Yang pertama az-zuhur, kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, awis syahadah, atau kita mati bersimbah darah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Takbir. Takbir. Oh, itu para sahabat Rasulullah. Begitu dengar Sayyidina Abdullah bin Rawahah mengatakan demikian, saudara, itu mereka tanpa ragu lagi langsung masuk ke medan perang. 3.000 melawan 100.000. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau begitu sahabat Rasulullah berani atau tidak? Kurang kompak, berani atau tidak? Sahabat Rasulullah gagah atau tidak? Perjuangan sahabat luar biasa atau tidak? Kalau begitu, kalau ada yang merendahkan sahabat Rasulullah, kurang ajar atau tidak? Biadab atau tidak? Siap bela sahabat Rasulullah, siap ikut perjuangan sahabat Rasulullah. Takbir. Sallu ala nabi. Akhirnya, saudara, peperangan terjadi. Di Mu'tah peperangan terjadi, tapi di Madinah Rasulullah waktu itu nggak ikut, saudara. Tapi di Madinah Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya, seakan-akan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di medan perang, saudara. Itu Rasulullah ceritakan secara persis apa yang terjadi di medan perang. Padahal Rasulullah ada di Madinah, peperangannya jauh dari Madinah, ibadallah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhadar rayah Zaid ibn al-Harithah fa usib, thumma akhadha Ja'far fa usib, thumma akhadha ibn Rawahah fa usib wa 'ainahu tadhrifan, hatta akhadha rayah sayfun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Rasulullah ceritakan secara persis apa yang terjadi di medan perang, saudara. Rasulullah katakan nanti ini ketika perang bermulai, yang pertama kali akan memegang bendera adalah sahabat Zaid ibn al-Harithah, kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saudara, luar biasa. Ahli sirah menceritakan bahwasanya Sayyiduna Zaid ibnul Harithah qatala muqatalatan munqati'atun nadhir. Beliau berperang luar biasa dengan gagah berani. Tidak ada keberanian yang nampak seperti keberanian beliau, saudara. Terus beliau maju, tangan kanan megang pedang, tangan kiri pegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikibarkan itu bendera Rasulullah di depan musuh sampai pada akhirnya beliau terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum beliau syahid, saudara, itu bendera tidak boleh jatuh. Bendera tersebut akhirnya dialih tangankan, dipindahkan kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Persis seperti yang dikatakan Rasulullah, begitu Zaid ibnul Harithah jatuh, bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, begitu beliau pegang bendera, saudara, oh luar biasa. Beliau pegang bendera pakai tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau ditebas sampai putus, saudara. Begitu tangannya diputus, beliau nggak peduli, darah berceceran kemana-mana. Yang penting bendera Rasulullah tidak jatuh. Beliau ambil bendera tersebut dengan tangan kiri, saudara. Luar biasa. Tangan kiri beliau pegang bendera, terus beliau maju. Lagi-lagi tangan kiri beliau ditebas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan dua-duanya sudah putus, darah berceceran di mana-mana. Beliau tidak pikirkan dirinya, saudara, tapi yang dipikirkan bagaimana bendera Rasulullah tidak jatuh, ibadallah. Akhirnya itu bendera beliau dekap di dada beliau dengan dua lengan beliau yang tangannya sudah terputus, saudara. Terus beliau nggak mundur, maju terus, tidak mundur satu langkah pun, ibadallah. Akhirnya sampai-sampai diriwayatkan di sini, saudara, hatta yuqal inna rumiyan darabahu darbatan qata'athu nisfain. Bahwasanya saking beraninya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, beliau maju dalam keadaan tangan buntung pegang bendera, sampai-sampai pada akhirnya seorang tentara Rum yang menjadi musuh Islam pada saat itu, dia bacok Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, dibelah sampai terbelah menjadi dua, saudara. Masya Allah, nggak mundur beliau satu langkah pun, saudara. Bahkan yang menarik, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwasanya Sayyidina Abdullah ibn Umar bin Khattab setelah peperangan selesai, beliau ngecek ke lokasi. Dilihat, saudara, jasadnya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, ternyata di jasad beliau ada 90 bekas tusukan, saudara. 90 bekas tusukan, tis'ina ta'nah. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau meriwayatkan ternyata dari 90 tusukan tersebut tidak ada satu tusukan pun yang di bagian belakang. Semua 90 tusukan adanya di bagian depan tubuh beliau, saudara. Artinya apa? Ketika beliau maju bawa bendera Rasulullah, jangankan mundur, berbalik satu langkah pun beliau tidak, untuk mengibarkan bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib gugur dalam membawa bendera Rasulullah, itu bendera dipindahkan kepada tangan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, persis seperti yang disifati oleh Nabi, saudara. Dan lagi-lagi Sayyidina Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, ibadallah, syahid di dalam mempertahankan panjinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya setelah Sayyidina Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, umat Islam bingung, ini siapa lagi yang akan memimpin peperangan? Karena dulu sebelum berangkat di Madinah, Rasulullah pesannya kalau yang pegang itu nanti Zaid ibnul Harithah. Kalau Zaid terbunuh, pindah ke Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib terbunuh, pindah ke Abdullah bin Rawahah. Sekarang siapa lagi yang dipesanin sama Rasulullah? Tiga-tiganya sudah syahid, saudara. Ternyata Rasulullah dari Madinah sudah menceritakan, saudara, pada saat mereka di Mu'tah, Rasulullah di Madinah menceritakan bahwasanya nanti yang akan menggantikan Abdullah bin Rawahah adalah Saifun min suyufillah, salah satu pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Khalid ibnul Walid. Luar biasa. Akhirnya Khalid bin Walid ambil alih bendera, saudara. Beliau maju terus di medan perang. Saking hebatnya pertempuran beliau, saudara, sampai-sampai diceritakan dalam Sahihul Bukhari bahwasanya beliau maju terus, pegang pedang,
beliau habisi itu musuh-musuh Allah. Sampai-sampai di tangan beliau 9 pedang terpatah, saudara. Perang maju sampai patah 9 pedang.